Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahida, NIM 20231026 dari Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Dasar-Dasar Sains, dosen pengampu DR Skunda di Liarosta MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global, yang pertama, melelehnya es di kutub utara dan kutub selatan. Pada kutub selatan, pemanasan global telah membuat permukaan es terus mencair dan menyebabkan patahan es yang besar pada Juli tahun 2017 yang lalu. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Permukaan air laut saat ini sudah meningkat sekitar 8 inci sejak tahun 1870 dan tentunya angka tersebut akan terus meningkat pesat lagi. Ketiga, sering terjadinya gelombang panas. Seiring dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi, salah satu dampaknya itu adalah sering terjadi gelombang di udara panas. Yang keempat, rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu di air laut terus meningkat, maka hal itu akan berdampak lagi terhadap ekosistem laut. Yang kelima, sering terjadi banjir. Ketika iklim berubah, maka akan mengakibatkan frekuensi banjir semakin meningkat. Yang keenam, punahnya hewan di permukaan bumi. Apabila ada hewan yang terpengaruh oleh perubahan iklim, maka habitatnya akan berubah dan mempengaruhi kemampuan hidup makhluk hidup tersebut. Yang ketujuh, terjadinya pergeseran cuaca. Pergeseran cuaca tersebut akan mempengaruhi terjadinya musim hujan. Jika musim hujan bergeser, maka hasil panen akan menjadi rusak dan akan gagal tumbuh. Terus yang kedelapan, erosi garis pantai. Cuaca ekstrim diakibatkan oleh pemanasan global bisa memicu terjadinya erosi pada garis pantai. Penyebab utama dan pengendalian pemanasan global. Efek rumah kaca adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Permasalahannya adalah, jika konsentrasi gas rumah kaca di bumi di udara semakin banyak, maka semakin banyak lagi panas yang terpengap di bumi. Hal itu menyebabkan suhu bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. Dampak pemanasan global terhadap Indonesia. Yang pertama, pemanasan global yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem makhluk hidup. Yang kedua, para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan kehilangan sebanyak 2.000 pulau yang ada. Yang ketiga, suhu udara meningkat atau memanasnya dikarenakan adanya pembakaran lahan hutan. Yang keempat, musim hujan dan musim panas akan mengalami perubahan dalam jangka waktu. Langkah dan antisipasinya adalah ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan global yang sederhana ini. Yang pertama itu adalah mengurangi pemakaian listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, mengurangi memakan daging sapi. Yang keempat, memakai kendaraan umum. Dan yang kelima itu adalah menanam pohon. Dan selanjutnya itu adalah Kyoto Protocol. Kyoto Protocol yang menjadi konsensus bersama antara negara maju dan negara berkembang pada seri 3 Conference of the Parties COP3 di Kyoto pada bulan Desember 1993 mengenai global warming. Secara diklasifikasi terutama oleh negara-negara maju, emisi CO2 dari 30 negara maju saja yang berpenduduk 20% dari penduduk dunia menyumbang 2/3 emisi, salah satu gas rumah kaca. Negara maju cukup membantu sebanyak-banyaknya. Negara berkembang justru mengurangi emisinya dengan dana kompensasi karbon. Negara-negara sedang berkembang dengan emisi CO2 yang relatif rendah. Contohnya adalah Indonesia, 0,8 sampai 2, miliar ton per tahun.
Selanjutnya, perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan, hurikan, dan lain-lain. Semua bencana alam yang setiap kali terjadi selalu menimbulkan korban harta dan tak jarang juga jiwa. Mengenai pentingnya global warming, mengenai pentingnya menimbang perubahan iklim dan penetapan kebijakan, sebuah riset pada tahun 2012 menegaskan secara khusus, dalam kesimpulan riset menelah pengaruh perubahan iklim terhadap bencana cuaca ekstrim itu dinyatakan bahwa pembuat kebijakan, ilmuwan, dan peneliti kesehatan perlu bersama-sama mengembangkan strategi adaptif. Climate change, perubahan iklim atau climate change adalah perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang sekitar 50-100 tahun atau interkontinental. Upaya negara-negara dunia untuk mencegah dan mengurangi dampak climate change dilakukan dengan melakukan konferensi tingkat tinggi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.